Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulinar Helen Rosita dari Manajemen Pendidikan 2020A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Mas Duki, SH. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana pihak pembeli merasa terpenuhi segala kebutuhan dan keinginannya setelah memakai suatu produk atau jasa buatan para produsen. Kepuasan pelanggan dapat diwujudkan dengan bentuk konkret, seperti seorang konsumen yang terus berlangganan produk tersebut selama bertahun-tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu ada faktor kepuasan pelanggan, yang pada dasarnya ada beberapa faktor yang digunakan dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau barang. Yang pertama, performan atau kinerja, yang artinya suatu ciri khas dalam kegiatan operasional pokok dari produk inti yang dibeli. Yang kedua, fitur atau ciri keistimewaan tambahan, yang artinya ciri khas sekunder atau pelengkap dari produk tersebut. Yang ketiga, reliability atau keadaan, yang artinya kemungkinan adanya kerusakan kecil akibat dipakai. Yang keempat, conformance to specification, artinya kesesuaian dengan spesifikasi atau ciri khas operasi dan desain dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, durability atau daya tahan, yang artinya hal yang ada kaitannya dengan berapa lama produk tersebut dapat bertahan lama dan digunakan. Yang keenam, serviceability, artinya bentuk pelayanan pada saat sebelum penjualan, pada saat proses penjualan, dan pada saat purna jual. Yang ketujuh, estetika, yang artinya daya tarik atau keindahan dari suatu produk yang berkaitan dengan panca indera atau penglihatan. Yang kedelapan, perceived quality atau quality yang dipersepsikan, yang artinya citra produk menjadi tanggung jawab perusahaan setelah dilakukan pembelian produk tersebut. Sedangkan dalam mengevaluasi jasa memakai beberapa atribut atau faktor, diantaranya tangibles atau bukti langsung, reliability atau pandangan, responsiveness atau daya tangkap, assurance atau jaminan, dan empati. Selanjutnya itu ada penyebab ketidakpuasan. Pada dasarnya, ketidakpuasan pelanggan itu ada sebabnya, yaitu produk barang dan jasa tidak sesuai, yang dimana dapat dilihat pada gambar yang saya berikan. Dalam melakukan iklan, biasanya perusahaan menggambarkan dengan visual yang sangat menarik. Namun, pada kenyataannya, apa yang ditampilkan pada iklan sangatlah tidak sesuai. Selanjutnya, pelayanan terhadap pelanggan tidak memuaskan atau personel pemasaran kurang menyenangkan. Kemudian, keadaan fisik lingkungan tidak menunjang dan harga terlalu tinggi. Dan juga adanya promosi iklan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Materi yang selanjutnya yaitu adalah metode mengukur kepuasan konsumen. Metode yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran, yang dimana dalam mengukur kepuasan pelanggan ini berpusat pada para pelanggan serta memberikan kesempatan bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran serta keluhan terhadap suatu produk. Lalu, informasi yang diperoleh dari saran dan keluhan pembeli bisa menjadikan ide cemerlang bagi pihak perusahaan dalam menghadapi masalah yang muncul. Yang kedua itu ada go shopping, yang dimana metode dalam mengukur kepuasan pelanggan ini mencari gambaran kepuasan pelanggan lewat mempekerjakan beberapa orang, yang kemudian orang-orang tersebut bersikap sebagai pembeli potensial. Setelah itu, memberikan hasil dari temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga, last customer analysis, merupakan sebuah metode dalam mengukur kepuasan pelanggan, dengan cara pihak perusahaan menghubungi para pelanggan awalnya yang kemudian hari telah pindah ke pihak pesaing. Kemudian dianalisis penyebab pindahnya para konsumen tersebut. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan, yaitu sebuah metode dalam mengukur kepuasan pelanggan dengan cara
melakukan penelitian berupa survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Dari metode ini, perusahaan akan mendapatkan tanggapan maupun umpan balik secara langsung dari pelanggannya. Jumpa lagi dengan toko takumi.com, shopping and learning. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Pemahaman tentang konsep kepuasan pelanggan selalu dimulai dari adanya permintaan pelanggan atau customer requirement dan diakhiri dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itulah yang menyebabkan kita bekerja. Misalnya, adanya permintaan untuk menulis, maka kita akan menulis. Adanya permintaan untuk menyediakan minuman, maka kita akan bekerja untuk menyediakan minuman. Di dalam konteks industri, adanya permintaan untuk kebutuhan kaca akan menyebabkan perusahaan yang memproduksi kaca untuk bekerja. Maka, bekerja intinya adalah usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan atau permintaan tersebut. Proses kerja didefinisikan sebagai merubah masukan atau input menjadi hasil atau output dengan memberikan nilai tambah atau added value untuk memenuhi permintaan. Sehingga pekerjaan adalah untuk memberikan nilai tambah atau added value. Jadi, dalam bekerja, kita harus menilai apa nilai tambah yang telah dihasilkan daripada memikirkan apa yang telah kita kerjakan. Pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah, dan dari penambahan nilai tersebut, maka akan dihasilkan sesuatu yang baru, baik berupa barang atau produk, maupun berupa jasa atau servis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Pada akhirnya, pelanggan akan menilai hasil dan kegunaan dari suatu produk atau jasa. Berikut adalah contoh beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Membuat minuman untuk memenuhi permintaan pelanggan restoran. Membuat kaca pengaman otomotif untuk memenuhi permintaan pelanggan produsen otomotif. Atau membuat kaca lembaran untuk memenuhi permintaan pelanggan pembangunan gedung-gedung. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan atau need tersebut? Kalau ya, itulah yang dimaksud dengan kerja. Tetapi di balik itu, apakah harapan-harapan dari pelanggan sudah tercapai? Maka, penting untuk memahami nilai dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Di dalam konsep kepuasan pelanggan, selalu diperhatikan dua hal, kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Untuk lebih jelasnya, dalam kerja menulis, untuk apa kita menulis? Nilai dari menulis adalah untuk menyampaikan informasi. Kebutuhannya adalah yang menerima dapat memahami informasi ini. Ini adalah kebutuhan atau need. Dapat diterima dengan mudah adalah harapannya atau want. Atau dalam kerja menyediakan minuman. Menghilangkan dahaga atau haus dari orang yang akan minum adalah kebutuhan atau need. Sedangkan untuk sensasi rasa segar dan rasa nikmat adalah harapan atau want. Sehingga pada akhirnya pelanggan yang akan menilai hasil pekerjaan kita. Bermutu atau berkualitas mengandung arti derajat kesesuaian antara apa yang diminta oleh pelanggan atau customer dan apa yang diberikan oleh pemasok atau supplier. Di dalam konsep kepuasan pelanggan adalah sangat penting untuk mendefinisikan siapa pelanggan kita. Pelanggan adalah pihak-pihak terkait yang memanfaatkan nilai dari yang kita kerjakan. Untuk diingat, nilai yang diharapkan dari pelanggan akan selalu berbeda-beda. Jadi, sangat penting untuk menentukan siapa pelanggan kita. Pelanggan atau customer didefinisikan sebagai proses berikut dari kerja yang telah kita lakukan. Untuk setiap proses, setidaknya memiliki 5 pelanggan. Pertama adalah pelanggan utama atau primary customer. Lalu pelanggan lainnya atau secondary customer. Ada juga pelanggan tidak langsung atau indirect customer, pelanggan luar proses atau external customer, dan terakhir adalah pengguna atau consumer. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, cara paling sederhana adalah fokus pada proses berikut setelah kerja kita. Pastikan nilai yang diminta telah dipenuhi kebutuhannya atau need-nya. Pelanggan yang akan menentukan apakah mau membeli atau menerima produk ataupun jasa yang telah disampaikan. Wah, kepuasan pelanggan itu lebih mengarah pada perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Jika pelanggan merasa puas, maka kemungkinannya pelanggan ini akan bertahan dengan produk Anda dalam waktu lama. Begitu pula sebaliknya, kepuasan pelanggan juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan
yang juga berdampak pada tingkat penjualan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor pertama adalah terkait dengan produk yang dihasilkan maupun yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan Anda bisa saja merasa puas apabila produk yang mereka gunakan atau beli merupakan produk berkualitas. Apabila pelanggan merasa puas, mereka akan menuntut Anda untuk menyediakan produk tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi para pemilik usaha. Kedua, jangan lupakan aspek pelayanan. Mengapa demikian? Sebab, pelayanan yang baik adalah kunci untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Khususnya bila Anda bergerak di bidang jasa. Pelayanan yang baik tidak hanya mempertahankan pelanggan saja, tetapi juga mencerminkan citra perusahaan atau jasa Anda di mata pelanggan. Rekan-rekan semua, ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dari apa yang Anda berikan, pada akhirnya menciptakan sebuah faktor emosional. Kepuasan secara emosional inilah yang membuat pelanggan semakin loyal terhadap produk dan jasa Anda. Faktor ketiga juga mengenai nilai sosial, yang intinya membuat pelanggan bangga dengan apa yang Anda tawarkan. Tidak dapat dipungkiri, iklan memang berpengaruh kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk faktor keempat, Anda perlu membuat iklan yang menarik tentang keunggulan produk yang Anda tawarkan. Setelah iklan dirasa berhasil, Anda bisa bermain harga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Faktor kelima yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kemudahan. Apa yang dimaksud kemudahan di sini adalah mulai dari kemudahan dalam mendapatkan produk hingga proses transaksi pembayarannya. Tentu saja pelanggan tidak ingin menunggu terlalu lama dan membuang waktu mereka, maka kuncinya adalah berikan layanan dan kemudahan bagi pelanggan. Rekan-rekan semua, dalam menganalisa pengertian kepuasan pelanggan, Anda perlu untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kepuasan tersebut. Dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini, Anda bisa menganalisa, sekaligus menentukan langkah apa yang seharusnya diambil ke depan untuk mempertahankan atau mendapatkan pelanggan baru. Pertama, metode keluhan dan saran. Cara ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan masukan berupa saran dan keluhan tentang jasa maupun produk yang Anda tawarkan. Informasi yang Anda dapatkan bisa memberikan ide dan masukan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Apakah mengenai pelayanan atau produknya? Metode kedua, Anda bisa menggunakan cara ghost shopping. Secara garis besar ialah dengan mempekerjakan tim Anda untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli, lalu melaporkan temuan tersebut. Namun, siapa pembeli tersebut haruslah dirahasiakan. Selain itu, cara ini juga bisa Anda terapkan untuk melihat sejauh mana kelebihan dan kelemahan pesaing. Rekan-rekan semua, metode ketiga, melakukan survei kepuasan pelanggan. Inilah yang biasa dilakukan oleh perusahaan besar. Survei sendiri bisa dilakukan dengan cara wawancara langsung maupun tidak langsung. Cara tidak langsung, pelanggan mengisi data yang diberikan melalui telepon maupun email, dan cara lainnya, informasi yang patut dicatat. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 73,9%. Nilai ini sangat besar bagi sebuah produk dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk itu, bagi rekan-rekan pengusaha, agar dapat menjaga kualitas produk dengan baik, demikianlah ulasan saya tentang kepuasan pelanggan, bahwa kepuasan pelanggan itu penting. Tujuan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini yaitu pelanggan merupakan salah satu faktor penentu dalam manajemen mutu terpadu, dikarenakan pelanggan adalah faktor di luar organisasi yang akan menjadi stakeholder perusahaan atau pengguna dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri.